Harus operasi. Lisa benar-benar mengabaikan Regan karena kehadiran dua bocil perusuh itu. Bahkan Devan dan Davin terus-terusan bermain dengan calon anak yang ada di perut Lisa. "Aunty, nanti adik bayinya jangan seperti dedek Cia ya," ujar Devan sambil mengusap perut Lisa yang sejak tadi berkedut. Regan hanya menatap ketiganya lewat ekor matanya. "Memangnya kenapa?" "Iya, biar nggak berisik." Lisa mengusap kepala kedua bocah itu lalu tersenyum lembut. "Apa kalian mau mendengar cerita Aunty bagaimana kalian waktu masih bayi?" tanya Lisa. Depan dan Davin mengangguk antusias. "Dulu kalian begitu kecil, berat Depan 1,8 kg, sedangkan berat Davin 1,9 kg. Bunda dan Aunty saat itu benar-benar kerepotan mengurus kalian, apalagi setiap kalian lapar dan haus. Suara tangisan kalian membuat Bunda dan Aunty dimarahi orang kampung. Bunda dan Aunty pindah tempat kontrakan sudah 3 kali. Terakhir ya rumah yang dibeli Bunda itu. Bunda sengaja memilih jauh dari pemukiman karena takut diusir lagi karena suara tangisan kalian." Lisa menjeda ucapannya melirik bagaimana respon kedua bocah itu, tapi mereka diam saja tetap menyimak. "Saat Bunda kuliah, Aunty yang jaga kalian, begitupun sebaliknya. Pernah suatu waktu Aunty ada kegiatan sampai malam di kampus. Waktu itu usia kalian 3 tahun. Kalian sakit demam tinggi, Bunda kebingungan karena Davin rewel, dan panas Depan semakin tinggi. Bunda lari ke jalan menyetop taksi. Saat itu Bunda nggak pakai alas kaki sampai kaki Bunda kalian berdarah begitu tiba di rumah sakit. Bunda kalian nangis pas kalian harus diinfus semua. Ternyata Depan kena DB sedangkan Davin masih butuh observasi. Bunda kalian sampai tidak tidur nggak makan 2 hari karena kepikiran kalian. Makanya Depan dan Davin jangan ngatain dedek Cia berisik, karena kalian dulu lebih berisik dari dedek Cia. Tapi memang begitulah bayi, mereka hanya bisa menangis saja." Wajah kedua bocah itu memerah karena malu sekaligus terharu mendengar cerita Lisa. "Aunty, bisakah Aunty menelpon Bunda?" tanya Depan. "Oh, tentu saja sayang." Lisa tersenyum, dia sepertinya berhasil membuat Depan dan Davin mengerti. Lisa menekan nomor Lucy. Setelah tersambung, Lisa menyerahkan ponselnya pada si kembar. "Halo sayang." Suara Lucy begitu merdu menyapa kedua buah hatinya. "Bunda sedang apa?" tanya Depan. Meskipun dari layar, Depan sudah melihat sendiri betapa bundanya sedang menenangkan Cia namun tetap menyapanya dengan ramah. "Sedang bersama adik Cia sayang. Apa kalian sudah makan?" Depan dan Davin mengangguk. Mata keduanya tampak memerah. Mereka langsung menyerahkan ponselnya pada Lisa lalu mereka turun dari ranjang dan keluar dari kamar Lisa. "Kamu cerita apa sama mereka Lisa? Kenapa mereka jadi melo menatapku?" Lisa menampilkan wajah tak berdosa dan tersenyum lebar. "Aku menceritakan masa kecil mereka yang sering membuat kita harus pindah kontrakan gara-gara suara tangis mereka." "Ya ampun, kamu iseng banget sih Lis." "Ya biar mereka ngerti kalau memang suara bayi pas menangis itu memang mengganggu." Lisa terbang mendengar ocehannya sendiri. Sementara Lucy gregetan ingin menoyor kepala sahabatnya. Terkadang Lisa selalu punya cara melenceng untuk membuat lawan bicaranya tak berkutik. Regan yang menguping pembicaraan Lucy dan Lisa hanya menggelengkan kepalanya. Lisa segera mengakhiri panggilannya saat ia merasa perutnya semakin tak nyaman karena pergerakan bayi Lisa yang asal. "Re sayang, kemarilah," panggil Lisa sedikit berteriak. Regan bergegas mendatangi sang istri untuk mengetahui apa yang Lisa perlukan. Memang posisi mereka agak jauh karena Regan bekerja di sudut ruangan kamarnya. "Ada apa Lisa sayang?" "Re, kenapa sejak tadi bebinya gerak terus ya? Bukankah itu normal? Tapi ini terlalu banyak Re, apa sebaiknya kita hubungi Dr. Jafira saja?" Sesekali Lisa meringis seraya mengusap perutnya. Regan yang baru pertama mengalami hal seperti ini segera menghubungi Dr. Jafira. "Baik dok, saya akan bawa Lisa ke sana sekarang." "Ayo sayang." Dr. Jafira mau menunggu kita. Lisa bangkit dibantu oleh Regan, Mita dan Suryo yang sedang menenangkan Depan dan David di ruang tamu menatap Regan ke kanan. "Kenapa wajah kalian berdua panik begitu Re?" "Ini Om, Lisa merasa tidak nyaman dengan pergerakan bayinya, kami akan ke rumah sakit Om." "Biarlah Harlan saja yang membawa mobilnya," ujar Suryo.
Regan mengangguk setuju. Jujur saja saat ini sebenarnya kakinya terasa lemas, namun dia tidak mau membuat istrinya semakin kepikiran. Mobil melaju dengan kecepatan yang cukup kencang. Harlan begitu handal menghindari titik-titik kemacetan di malam minggu ini. Tak lama mereka tiba di depan rumah sakit. Dr. Jafira sudah bersiap menyambut Lisa di IGD agar mempercepat proses pemeriksaan. "Kenapa begini sayang?" tanya Dr. Jafira. "Lisa juga nggak tahu bu, tadi Lisa di kamar biasanya babynya geraknya nggak begitu kuat. Tapi tadi Lisa mencoba menghitung gerakannya mulai tidak normal dan melebihi batas. Lisa takut bayi Lisa kenapa-napa bu." "Tenanglah, sekarang ibu akan bawa ke ruang pemeriksaan, semoga saja semuanya baik-baik saja." Lisa sudah berbaring di brankar dan seorang perawat mulai mendorongnya. Regan dengan setia mengikuti Lisa. Dr. Jafira dengan cekatan mengangkat baju tidur Lisa dan mengoles gel di perut Lisa. Wajah Regan tampak tegang. Dia baru kali ini menghadapi situasi yang lebih menegangkan daripada menonton sebuah perkelahian. Dr. Jafira mulai menggerakkan probe-nya dan sesekali memutar alat itu. "Lihat, dia terlilit tali pusar, ada 2 lilitan di leher dan 2 lilitan di tangan dan mungkin itu yang membuat bayimu tidak nyaman. Demi keselamatan bayimu kita harus mengeluarkannya sayang." Dek, jantung Lisa dan Regan seperti berhenti berdetak saat itu juga. Keduanya saling melempar pandangan. Regan mengangguk tanpa ragu. "Lakukan apapun yang terbaik untuk menyelamatkannya, dokter," seru Regan. "Mantap." Lisa memejamkan matanya, bulir bening turun membasahi pipinya. "Jangan khawatir, ibu akan membantu sebisa mungkin. Bayimu pasti akan baik-baik saja." Perawat lalu menyiapkan infus untuk Lisa. Sementara Dr. Jafira keluar ruangan untuk berkoordinasi dengan dokter anestesi dan menghubungi dokter anak. Regan menggenggam tangan Lisa erat. "Everything will be fine." Dia mengucuk-ucuk kepala Lisa. "Kumohon selamatkanlah mereka berdua ya Allah," batin Regan. Berulang kali Lisa menarik napas dan membuangnya perlahan. Lalu tangan yang terpasang infus tadi mengusap lembut perutnya. "Semangat ya sayang, Mami akan berjuang sama kamu." Lirih Lisa terenyuh hati Regan. Baru kali ini dia menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita berjuang demi buah hatinya. Regan tahu saat ini hati Lisa ketar-ketir apalagi tidak ada ibunya dan mama Regan. Regan sesaat teringat belum menghubungi mamanya. Namun saat meraba saku celananya dia bahkan tidak membawa apapun saat ini. "Sayang, kamu sama suster sebentar ya. Aku harus mencari Paman Harlan. Aku tidak membawa apapun untuk melengkapi berkas administrasinya." Lisa mengangguk lemah. Regan kembali mengecup kening Lisa. Setelah menitipkan sang istri pada perawat, Regan pun akhirnya keluar. Regan mencari Harlan. Beruntung pria kepercayaan Suryo itu masih di pelataran. "Om, ya Tuan Regan. Apa Om membawa ponsel? Aku bahkan lupa tidak membawa dompet dan ponsel saking paniknya." "Tentu saja Tuan, silakan gunakan ponsel saya." Harlan menyerahkan ponselnya pada Regan. Regan langsung menekan nomor mamanya. Daring pertama langsung diangkat oleh Lydia. "Ada apa, Lan?" "Ma, ini Regan, tolong Mama ke rumah sakit sekarang. Bawakan juga koper yang ada di samping lemari." Ponsel Regan dan dompet Regan ada di atas nakas di kamar. "Memangnya kenapa dengan Lisa, Re? Tadi dia baik-baik saja kan?" "Ceritanya panjang, Ma. Regan sekarang ada di luar. Lisa di ruang sendirian, dia harus operasi sekarang." Regan langsung menutup teleponnya. Setelah mengucapkan terima kasih dan berpamitan, dia kembali ke atas.